Mari kita membawa pujian kita bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang sungguh baik buat hidup kita. Dia Allah yang telah mengasihi kita. Kami datang Tuhan sebagai umat-Mu yang telah ditebus. Kami membawa pujian kami kepadamu. Semua sorakan haleluya. Mari kita puji Dia. Suara kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, amin. Gloria, kesatuan ditinggikan di atas segalanya. Gloria bagimu Yesus. Gloria, persatuan ditinggikan, puji Dia. Gloria. Beri tepuk tangan yang terbesar buat Allah kita, come on. Pujian kami bawa kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang terbesar di tempat ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari datang bawa pujian kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Semua. Amin. Gloria, persatuan ditinggikan di atas segalanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Dia besar. Yes. Ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari salahkan yang terbaik buat Allah kita. Dia Allah yang telah memberi yang terbaik buat hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidupku. Dan hari ini kita mau memuji Dia. Persembahkan yang terbaik bagi Dia. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita bersuka cita, hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita akan persiapkan hati kita, telinga kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami hari ini mau datang di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau membawa hati kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kiranya semua sepanjang ibadah ini menjadi berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya, mari kita bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Amin. Musimkan terus berganti, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Yes, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musimkan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Amin. Kau pengharapan kami Tuhan. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Amin, Kau pengharapan kami Tuhan yang tak pernah mengecewakan. Yes, kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.
tuntun langkahku. Yesus, Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Kami percaya. Mari serukan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Serukan sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Raja kami selamanya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kau tak pernah lalai meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami melewati setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat suara kita bersama-sama, katakan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
kasih Tuhan, kami telah melihat kesetiaan-Mu sepanjang tahun ini mengiringi setiap langkah kami. Kami bersyukur Engkau ada di dalam segala musim hidup kami dan Engkau menopang kami. Hari ini kami lebih yakin bahwa Engkau adalah gembala kami. Kami tidak akan kekurangan. Firman-Mu katakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah-Mu sepanjang masa. Amin. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Bahwa sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari nyanyikan bersama dengan iman. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kami puji Kau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu
Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan. Amin. Pah, Ya. Mah, tahu nggak? Niko senang tahu sama yang namanya PFL itu. Iya. Iya, Emang kenapa kok? karena semenjak papa mama ikut PFL, papa mama jadi jarang berantem, terus juga sering ngobrol berdua. Terus kalau Niko salah, papa mama suka dengerin Niko. Oh gitu. Emang dulu papa mama kayak gimana kok? Dulu tuh ya, kalau Niko buat salah, papa mama langsung marahin. Nggak ada kesempatan buat Niko menjelaskan, terus juga nggak ada kesempatan buat Niko menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang Niko rasa. Oh, mama minta maaf ya kok ya. Maafin papa juga ya kok. Shalom teman-teman, beginilah keadaan keluarga kami. Saat ini kami sedang berproses menjadi lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Akyun dan ini istri saya. Natalia dan ini anak kami. Nikolas, Kami mengikuti kelas PFL sekitar 6 bulan yang lalu dan hasilnya seperti yang teman-teman dengar pernyataan anak kami barusan. Ini hanyalah salah satu contoh berkat yang kami saksikan dan tepatnya di pelajaran ke-6 tentang disiplin. Ada 8 lagi pelajaran yang kami terima dan sangat memberkati kami. Dulu saya dididik oleh orang tua saya secara otoriter. Sering juga dengan pukulan. Saya berjanji tidak mau mendidik anak saya seperti hal itu. Tetapi saat saya lagi dikuasai oleh emosi, akhirnya saya sempat melakukan juga. Setelah mengerti dan melalui pelajaran PFL ini, saya mau mendidik anak saya dengan cara-caranya Tuhan. Kalau dulu Niko buat kesalahan, saya sering langsung ngomel dan gak sabaran untuk mendengarkan penjelasannya. Padahal Niko ini anaknya pinter, bisa bercerita, berani menyatakan pendapat. Tapi karena saya sering gak kasih dia kesempatan untuk menjelaskan kejadiannya, dan akhirnya lama-lama Nikola sering ngejawabnya dengan singkat aja ketika ditanya. Hal ini membunuh karakternya. Kami bersyukur saat hal buruk ini belum berlangsung lama, kami ikut kelas PFL. Jadi, kami mengerti mendidik anak kami dengan cara-cara yang benar dengan caranya Tuhan. Sekali lagi, kami mengucap syukur telah menerima kunci penyelesaian yang benar dan tepat. Buat teman-teman yang belum ikut PFL, mari segera ikut. 9 pelajaran ini akan membekali kita sebagai orang tua mendampingi anak kita, membangun masa depannya, tergenapi seperti blueprintnya. ayo papi mami ikut PFL biar anaknya seneng kayak aku. PFL luar biasa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap bersyukur dan tetap berdoa di hadapan Tuhan. Walaupun pada hari ini kita beribadah secara online, tapi saya percaya bagi Bapak Ibu semua yang mungkin bersama dengan keluarga di luar kota dan berkumpul dengan anak-anaknya, tapi tetap saya percaya bahwa kita semua tetap memiliki keantusiasan untuk kita tetap beribadah secara online. Sebelum firman Tuhan kita akan sampaikan pada hari ini, kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu melalui atau menyongsong di tahun 2025 Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Oke Bapak Ibu, tema yang kita akan bagikan pada hari ini adalah tentang one heart atau satu hati. Ya, kita akan baca di Filipi 2 ayat 2-3 demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini merupakan pasal dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu satu hati. Katakan, satu hati. Untuk sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Oleh karena itu kita mau membangun nilai-nilai ini. Karena fokus kita di tahun 2025 Abalo Palem khususnya untuk kita boleh menjadi sebuah keluarga yang seutuhnya.
Nah, nilai-nilai ini kita akan bangun melalui gembala-gembala area di area Palem dan juga setiap head pelayanan, setiap track-track pelayanan. Apa tuh nilai-nilai yang kita harus bangun? Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah memiliki pikiran yang bersama. Memiliki pikiran yang bersama yang pertama yang kita harus lakukan, yang kita harus tindakan adalah konsisten membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pikiran-pikiran Allah yang diberikan untuk kita pelajari, baik itu tentang pribadi Allah maupun mengenali pribadi manusia. Semuanya lengkap dari firman Allah. Firman Allah adalah Allah sendiri. Karena firman Tuhan berkata bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan saya percaya kita harus mencintai firman. Karena kita percaya dengan Allah. Dan saya juga percaya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di tempat ini pasti mencintai firman. Pasti menghidupi firman. Ini sebuah nilai yang memang kita harus bangun bersama-sama sehingga kita boleh memiliki pikiran bersama untuk membangun sebuah keluarga di Palem. Ya, lalu yang kedua memiliki Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita dan terus membuka hati serta peka dengan suara Roh Kudus. Ya, nah Roh Kudus itu bicara tentang sebagai penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus adalah kebenaran yang sudah tinggal dalam hati kita. Ketika kita memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam kebenaran kita, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam seluruh hidup kita. Dan saya percaya kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memiliki roh kebenaran. Karena kita percaya kepada Allah. Dan roh kebenaran itu sudah nyata dalam setiap hidup kita. Nah, kalau kita bisa membangun ini, mengaplikasikan dalam setiap hidup kita dalam keluarga Abalo Palem, maka nilai-nilai ini akan menjadi sebuah kedahsyatan yang luar biasa. Kita akan membangun di tahun 2025 ini dengan pikiran bersama, menyertai Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dan kita bisa lakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu apa lagi? Yaitu kita harus tegas dan disiplin di dalam menjaga kehidupan kita. Ya, dalam hal ini kita harus belajar dan diajar bersama dengan Roh Kudus. Disiplin-disiplin rohani itu penting. Karena ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita menghidupi firman Allah, ketika kita tinggal dalam Roh Kudus sebagai roh kebenaran dalam setiap hidup kita, maka kita harus terus-menerus untuk melakukan disiplin-disiplin rohani. Sehingga pola pikir kita, hati kita, boleh diajar dan belajar bersama dengan Roh Kudus. Sehingga ada suatu kekuatan yang dahsyat dalam seluruh kehidupan kita. Lalu apalagi memiliki pikiran yang bersama. Kita memiliki seorang Bapa rohani yang akan membimbing kita. Kita akan galakan di tahun 2025 ini bagaimana kita untuk menerima ataupun mengaplikasikan tentang pembapaan. Ya. Pembapaan ini suatu hal yang dahsyat ketika kita lakukan dari hati, dari sikap hati yang benar. Dengan pola pikir yang benar, dengan pikiran bersama untuk menyampaikan ataupun untuk melakukan satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan perlu dibangun melakukan pembapaan-pembapaan dimulai dari pemimpin, dimulai dengan gembala-gembala area untuk melibatkan, untuk melakukan secara maksimal di dalam pembapaan rohani. Dan saya percaya ketika kita bangun ini maka ada satu ataupun memiliki pikiran yang bersama tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Nilai yang kita akan bangun di tahun 2025 ketika kita memiliki satu hati. Lalu yang kedua adalah bersatu dalam kasih. Kalau kita baca di Kolose 2 ayat 2 berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Jadi supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Jadi penting bagaimana kita memiliki satu hati, satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, perlu adanya kasih. Nah, kenapa? Ketika kita memiliki satu dalam kasih, maka akan melahirkan yang akan kita lakukan, melahirkan dari seluruh kehidupan kita. Yang pertama adalah mengutamakan kasih dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan saat bereaksi dengan sesama. Semua yang lahir dari Allah pasti hidup dalam kasih. Karena Allah adalah kasih.
Jadi setiap hidup kita penting yang namanya bergantung penuh, yaitu kasih Tuhan. Kita tidak bisa mempraktikkan kasih dengan sesama kalau kita tidak mengasihi Allah. Kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun menjadi pikiran yang sama, perkataan yang sama, tindakan saat bereaksi dengan sesama ketika kita tidak memiliki kasih yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kita pentingnya koramdio bersama dengan Allah. Karena dialah sumber kasih dari segala yang ada. Bapak Ibu, ada satu kesaksian. Saya adalah orang yang tadinya gak gampang untuk menerima kesalahan orang lain. Ya, tapi ketika saya belajar dari Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ketika saya koramdio bersama dengan Allah, saya minta kasih Allah yang bisa sanggup memampukan untuk saya bisa hidup, bisa mengampuni orang lain, bisa memiliki pola pikir yang benar, bisa melakukan yang namanya perkataan dan pengertian-pengertian yang benar. Ya harus didasari dengan kasih Tuhan. Dan akhirnya ketika saya minta berkoramdio bersama dengan Tuhan, yang tadinya susah banget untuk bisa mengampuni orang lain, tapi dengan kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang mencurahkan hidup saya, maka saya diberi kemampuan untuk bisa menerima orang apa adanya. Gak gampang loh Bapak Ibu, untuk kita bisa menerima orang apa adanya. Tetapi ketidakmampuan kita, Allah berikan kemampuan ketika kita melekat kepada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Lalu apa sih yang namanya bersatu dalam kasih? Yaitu segala perbedaan dapat diatasi dengan kasih yang memampukan manusia untuk saling menghargai dan saling menghormati. Ya, ayo di sini. Siapa yang sulit menghormati orang lain? Siapa yang di sini sulit untuk menghargai orang lain? Kesulitan, ketidakmampuan kita untuk tidak menghormati atau menghargai orang lain karena kita tidak memiliki kasih Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang melakukan segala sesuatunya untuk untuk memberikan kebaikan kepada Tuhan. Tapi terkadang tanpa kita sadari kita nggak menghargai orang lain. Tanpa kita sadari respon otomatis tidak menghormati orang lain. Tetapi saya percaya ketika kita bersatu dalam kasih, ketika kita bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain, ya, ketika kita bisa mengaplikasikan kasih Tuhan dalam setiap hidup kita, maka kita bisa diberi kemampuan untuk menghargai dan menghormati orang lain, ya. Dan saya banyak hal yang bisanya terjadi hari-hari ini. Orang sudah tidak lagi yang namanya menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kenapa? Karena kasih Tuhan sudah dingin. Sudah tidak ada lagi, yang ada adalah egonya, keinginannya untuk diterima, dimengerti, tapi kita kadang-kadang tidak mau mengerti orang lain. Hal-hal tersebut itu perlu kita kikiskan, kita alihkan, minta kekuatan daripada Allah. Sehingga kasih itu bisa memampukan untuk kita bisa menghargai dan menghormati orang lain. Apalagi yang namanya bersatu dalam kasih. Dengan bercermin pada kesatuan Allah Tritunggal. Dengan bercermin pada kesatuan Allah Tritunggal, hendaknya kita terpanggil untuk mengembangkan semangat persaudaraan yang sejati. Dan hidup bersama sebagai satu keluarga Allah. Artinya bahwa kasih Tuhan bisa menyatukan persaudaraan yang sejati. Artinya kasih Tuhan bisa membangun keluarga Allah yang benar. Kita adalah keluarga Palem, ya. Banyak perbedaan, banyak pola pikir yang berbeda, banyak karakter yang berbeda. Tetapi setiap perbedaan itu kalau kita bangun dengan kasih Tuhan, maka beda hasilnya. Walaupun ada perbedaan, tapi menjadi sebuah keunikan, menjadi sebuah gambar daripada kerajaan Allah sebagai tubuh Kristus yang dibangun bersama-sama. Itulah yang namanya satu hati. Bagaimana kita mau mewujudkan di Filipi 2 ayat 2. Ya. Lalu apa lagi yang ketiga? Nilai-nilai apa yang kita bangun untuk menjadi satu hati? Yaitu tidak mencari kepentingan sendiri. Kalau kita baca di Yakobus 4 ayat 1 berkata,
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, penyebab terbesar terjadinya konflik antara manusia adalah keegoisan dan sifat mementingkan diri sendiri. Musuh yang terbesar untuk kita menjadi satu hati adalah keegoisan kita atau sifat yang mau mementingkan diri sendiri. Dan hari-hari ini kita melihat banyak dunia sedang begitu luar biasa untuk mengembangkan keegoisannya, untuk mementingkan dirinya sendiri. Tapi saya percaya untuk jemaat-jemaat Palem tidak seperti itu. Jemaat-jemaat Palem bagaimana memiliki sikap hati yang benar, memiliki sikap hati yang penuh dengan kasih. Karena tujuan kita, fokus kita di tahun 2025 ini, bagaimana kita bisa menghidupkan, mengembangkan apa yang jadi pesan Tuhan bersama-sama. Pesan ini bukan hanya untuk tim kepenatuan saja di Filipi 2 ayat 2. Tetapi pesan ini untuk kita semua, kepada seluruh jemaat Palem, untuk kita bangun ini. Nah, untuk bisa melakukan hal ini, untuk kita bisa mengalami sebuah terobosan ini, maka kita harus tekankan, kita harus lepaskan, kita harus salibkan yang namanya keegoisan, yang namanya mementingkan diri sendiri. Dan karena itulah kegagalan-kegagalan untuk kita tidak bisa yang memiliki satu hati dan seluruh hidup kita. Nah, Yakobus 4 ayat 1 yang tadi saya bacakan, pengertian begini. Jadi perlu kita sadari bahwa secara alami manusia memang memiliki sifat egois. Saya punya sifat egois. Kita semua punya sifat egois. Kita terkadang hanya memikirkan minat kita sendiri, keinginan kita sendiri, perasaan kita sendiri, dan penampilan kita sendiri. Itu semua pasti ada dan itu tidak bisa dimatikan Bapak Ibu. Tapi bisa dikendalikan. Itu semua gak bisa yang namanya dimatikan karena memang kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi bisa dikendalikan ketika kita memiliki visi, fokus tujuan, yaitu satu hati, satu jiwa, satu tujuan dan setiap hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, lepaskan. Nah, kalau dunia, ya dunia saat ini, bicara dunia saat ini adalah apa? Dunia menilai lakukan apa yang menurut Anda atau aku baik. Apa yang baik gitu loh ya. Itu dunia. Dan kita bisa lihat di dunia ini seperti kayak begitu. Di dunia pekerjaan, di dunia kadang-kadang di dunia pelayanan juga. Tapi ini kata dunia. Ya, lakukan apa yang menurut Anda baik. Tapi firman Tuhan berkata di Filipi 2 ayat 4, yaitu janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi ini menjadi sebuah teguran bagi kita semua untuk kita tidak mencari kepentingan sendiri. Ya, di sini nggak ada, ya, tapi di sono-nonya nggak ada. Tapi saya percaya bagi setiap kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, punya hati yang mau rela seperti di Filipi 2 ayat 4. Ya, tidak lagi yang namanya mementingkan diri sendiri, tetapi mencari kepentingan orang lain juga. Ya, nah apa lagi yang tidak mencari kepentingan sendiri? Kita dibaca di 1 Petrus ayat 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17 berkata, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormati raja atau pemimpin. Nah, praktek nyata dari mengutamakan orang lain, ya, yang pertama menghormati orang lain yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu yang kedua menghargai saudara-saudara. Saudara-saudara iman, saudara-saudara kandung kita, saudara-saudara keluarga-keluarga besar kita. Lalu apalagi tidak melakukan sesuatu karena iri hati atau kesombongan. Ya, saya percaya yang namanya sifat iri hati, yang sifat kesombongan, itu bukan berasal dari Allah. Itu berasal daripada iblis. Oleh karena itu, kita harus tundukkan yang namanya iri hati, yang namanya kesombongan. Tapi kita boleh hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup yang namanya mencari, mengandalkan Tuhan,
lewat sesamalah kita bisa mempraktikkan untuk tidak mencari kepentingan sendiri. Lalu apalagi? Menempatkan orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Wow. Ya. Saya sampai hari ini belajar bagaimana saya menempatkan orang lain yang utama daripada diri sendiri. Dimulai saya praktik di keluarga inti saya. Dimulai kepada istri saya yang paling terdekat. Dimulai daripada anak-anak saya. Ya. Dan ketika itu berhasil, ketika itu bisa, maka kita bisa mempraktekkan di tengah-tengah komunitas orang percaya. Di keluarga Palem besar di tempat ini. Dan kalau itu kita praktekkan, saya percaya, walaupun dunia sedang bergoncang, dunia dengan asik, dengan egoisnya, dengan kesombongannya, dengan mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika kita praktik ini, maka tidak bisa menguasai hidup kita. Walaupun kita tinggal dalam dunia ini, tapi kita tidak dikuasai oleh dunia ini. Tapi kita dikuasai oleh kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan bisa menyatukan satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Dan setiap kehendak yang kita lakukan, maka Palem ini akan menjadi Palem yang luar biasa. Ada surga di tengah-tengah Palem. Ada kebenaran itu dinyatakan. Ada kemerdekaan itu akan dinyatakan. Dan banyak orang-orang yang akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Dialah yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Kemerdekaan demi kemerdekaan. Walaupun di tengah-tengah permasalahan. Walaupun di tengah-tengah gelombang persoalan-persoalan yang terjadi saat-saat ini. Tetapi kalau kita punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, maka tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Lalu apa lagi? Ya, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, layani Allah dengan melayani sesama. Saya percaya bahwa semua para gembala Arya, gembala sel, trek pelayanan, heads, PIC semuanya sudah melakukan yang terbaik. Dan kami sebagai tim kepenatuan Palem mengucapkan sangat-sangat berterima kasih atas apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara lakukan untuk Palem. Dan terutama untuk Tuhan. Karena kita melayani Tuhan. Ketika kita lakukan apa untuk Palem ini, bukan untuk tim kepenatuan Palem. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Yuk, kita lakukan ini. Lakukan bersama-sama, pasti lebih mudah. Pasti lebih cepat berhasilnya dibandingkan sendiri. Ya. Lalu apa? Yang keempat, nilai-nilai yang dibangun adalah tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Ya, di Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak melakukan apapun karena ambisi, pribadi atau kesombongan, melainkan hidup dengan pemikiran yang rendah hati. Ya, jadi rendah hati adalah lawan daripada kesombongan. Rendah hati adalah salah satu karakter Kristus yang tercermin bagi setiap orang-orang yang percaya. Rendah hati adalah bagian daripada kebenaran Allah yang kita harus bangun terus-menerus di dalam melakukan satu hati. Di dalam keluarga inti kita, di dalam keluarga besar kita, di dalam keluarga Abalop di tempat ini semuanya. Ya, saya percaya bahwa ketika kita memiliki satu hati bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, maka yang namanya mencari puji-pujian yang sia-sia itu tidak akan ada. Ya, karena setiap manusia punya kekurangannya. Enggak ada yang paling hebat. Enggak ada yang paling nomor satu. Enggak ada. Sebagai tubuh Kristus yang Tuhan ajarkan, yaitu saling berfungsi satu dengan yang lainnya. Ya, oleh karena itu, mari kita bangun yang namanya satu hati. Ya, kita bangun yang namanya firman Tuhan di Filipi 2 ayat 2 tentang dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya, dan saya percaya ketika visi yang Tuhan nyatakan kepada kita, ya, maka segala sesuatu
yang menurut tanda kutip di tahun 2025 ini akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Terutama dalam perekonomian. Dan perekonomian bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi secara internasional. Di negara-negara lain juga seperti itu. Tapi saya percaya ketika Tuhan memberikan visi, satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, maka kita boleh saling membangun satu dengan yang lainnya dan bisa menopang satu dengan yang lainnya. Oleh karena kenapa? Ada kasih Tuhan. Dunia boleh lakukan segala sesuatu yang bisa menjatuhkan kita. Tetapi ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran Allah, ketika kita pegang teguh di dalam komunitas yang benar, ketika kita pegang teguh bagaimana kita melayani Tuhan, ketika kita berubah dan berbuah di dalam pertobatan kita, di dalam pelayanan kita, yang akan menghasilkan jiwa-jiwa dan setiap hidup kita, maka kita akan melihat ada gerakan Tuhan yang luar biasanya akan terjadi. Ada terobosan-terobosan akan terjadi dalam seluruh hidup kita. Ada kemenangan-kemenangan yang kita raih di tahun 2025. Kita akan menjadi orang-orang pemenang. Dan kita adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Karena ada kasih Tuhan, ada kebenaran Allah, ada kuasa Tuhan. Ada Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang ada dan tinggal diam dalam diri kita. Itulah poin utama untuk kita bisa bangun bersama-sama. Sehingga Abalo Palem ini menjadi Abalo Palem yang memberkati seluruh orang-orang yang sudah percaya kepada Allah. Bahkan orang-orang yang tidak percaya untuk mereka datang dan menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam penghujung tahun 2024 ini, yuk kita boleh bercermin kepada apa yang kita sudah lakukan di tahun 2024. Kita boleh mengevaluasi diri dari setiap kekurangan-kekurangan kita. Kita bisa mengevaluasi diri untuk kita boleh mengupgrade di tahun 2025. Yang mungkin bagi seluruh tim gembala area, gembala sel atau jemaat Abalo Palem, yang masih luka oleh karena kepemimpinan, yang masih ribut oleh karena hal-hal dari pikiran-pikiran yang tidak benar, dari setiap kepahitan-kepahitan yang tidak benar, yang timbul di hati kita, yang luka di hati kita, yang belum diselesaikan. Yuk, kita bereskan. Saya percaya ketika ada niat di hati kita, ketika kita diberikan kerendahan hati dari Tuhan, luka itu bisa disembuhkan oleh karena kasih Tuhan. Luka itu bisa dipulihkan oleh karena keinginan dan kerinduan kita untuk kita bertobat. Untuk kita bisa lakukan sesuatu yang lebih lagi di tahun 2025. Lepaskan dari segala memori-memori, ya, kejadian-kejadian di tahun 2024 ini yang tidak benar. Ya. Ketika kita hidup dalam dunia ini, itu menandakan Tuhan mengasihi kita semua. Diberi kesempatan di tahun 2025 ini untuk kita lebih lagi membangun satu hati ini. Satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Itulah yang kita akan capai di tahun 2025. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, ya, entah mungkin Bapak Ibu dalam hari ini mengalami kesulitan perekonomian, goncangan dalam usaha Bapak Ibu, goncangan di dalam hal komunitas-komunitas yang mungkin tanda kutip sebagai komunitas yang gak saling membangun ataupun yang lainnya. Atau juga goncangan-goncangan oleh karena tekanan-tekanan perekonomian, hempitan-hempitan yang membuat kita tidak bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pada hari ini, dan biarlah benih firman Tuhan itu yang bisa mengubah hidup kita. Ketika kita mau memiliki hati yang lembut, hati yang dibentuk oleh Tuhan, melalui tangan Allah sendiri, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam setiap hidup kita. Ya, mari Bapak Ibu, firman Tuhan sampai di sini yang saya bagikan dan saya rindu, ya, rindu banget.
Dan saya berdoa kepada Tuhan. Kiranya di tahun 2025 ini, kita bukannya menjadi anak-anak Tuhan yang stuck. Bukan menjadi anak-anak Tuhan yang mandek. Bukan menjadi anak-anak Tuhan yang bantet secara imannya. Secara pertumbuhan rohaninya. Tapi Tuhan mau kita bangkit dari setiap hal-hal yang terjadi untuk kita bersemangat kembali. Untuk kita boleh bangkit dan berdiri. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Nyata dalam setiap hidup kita. Ada kemenangan yang Tuhan nyatakan. Ada kasih Tuhan yang akan nyatakan. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa dan bersatu dalam doa. Bapa yang baik. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik dalam setiap hidup kami. Setiap kejadian demi kejadian yang kami alami di tahun 2024. Membuat kami mengerti dan membuat hati kami memahami bahwa segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk Engkau. Dan kami melihat berkat Tuhan melimpah. Sehingga kami sampai hari ini, di tahun ini, tetap beriman kepada Allah. Tetap beribadah di Abolopalem ini. Tetap tinggal dalam komunitas. Itu anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Kami mau dibangun Tuhan. Memiliki satu hati Tuhan. Untuk menyosong di tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya kami tidak bisa hidup sendiri. Kami tidak bisa hidup di dalam keegoisan. Kami tidak bisa hidup lagi di dalam kesombongan. Tapi kami mau lompat Tuhan. Kami mau tertuju kepada Engkau. Kami mau berubah hidup kami. Kami mau melakukan sesuatu hal untuk kemuliaan Allah. Dan kami mau berubah. Dibentuk oleh Engkau sendiri. Di dalam komunitas orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada satu pesan yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita. Tuhan berkata bahwa, bangkit hai anakku. Jangan pernah engkau takut dan ragu. Apapun masalah yang kau hadapi, kesulitan yang kau hadapi, persoalan yang kau hadapi, percayalah bahwa aku Tuhan Allahmu tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan kau lari dengan permasalahanmu. Jangan engkau diam dan kecewa atas setiap persoalan seakan-akan Tuhan tidak menolongmu. Tapi setialah taat kepada firman Allah. Maka aku, tanganku yang besar ini, yang akan memampukan engkau bangkit. Engkau akan memiliki kebebasan. Engkau akan memberikan kemerdekaan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan melihat, Tuhan akan memberikan penglihatan-penglihatan baru. Terobosan-terobosan baru yang nyata untuk kau lakukan. Percayalah, ketika kau membangun satu hati, ada kebenaran dinyatakan. Ada kasih Tuhan dinyatakan. Ada tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang akan membangun sebuah pondasi yang kuat seperti batu karang. Yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan berperkara dalam setiap hidupmu. Tuhan akan mencukupkan hidupmu. Tuhan akan membuka jalan dan terobosan-terobosan baru dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam akademismu, dalam rumah tanggamu. Ketika engkau bersatu dengan suami istri. Ketika engkau membangun mesbah doa bersama keluarga inti. Ketika engkau hidup dalam komunitas yang benar. Ketika engkau hidup di dalam pertumbuhan bersama dengan Allah sendiri setiap saat. Maka Tuhan yang akan memagari seluruh hidupmu. Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan. Kau akan memberkati seluruh jemaat Abolopalem.
Kau memberkati seluruh para gembala area, gembala sel. Dan kami percaya Tuhan, ada kemenangan, ada kuasa Tuhan akan nyata bagi mereka semua Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa juga Tuhan. Setiap pemberian, persembahan, dan juga perpuluhan. Kau memberkati bagi setiap jemaat-jemaat yang telah memberi dengan sukacita. Kiranya persembahan, perpuluhan dari gereja Abalo Palem ini Tuhan. Kau berikan hikmat yang mengelola keuangan di tempat ini Tuhan. Sehingga melalui uang-uang yang kami persembahkan, melalui persembahan, melalui perpuluhan yang ada. Kerajaan, gerakan kerajaan Allah di muka bumi ini waduh diperluas. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui apa yang dilakukan di Abalo Palem Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah bagi namamu. Bapak Ibu, percayakah bahwa berkat itu datang dari Allah? Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang Tuhan nyatakan pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan kepada memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita yang menerima berkat berkata, Amin.